Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 ABT 5C pagi ingin mempresentasikan hasil tugas kami yaitu Sarbanes Oxley X yaitu SOX dari mata kuliah Tata Kelola dan Sistem Pengendalian Internal. Sebelum itu izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri. Saya Lydia Nanda selaku moderator dengan NIM 4122001074 dan rekan saya. Saya Hana Widya Ningtyas dengan NIM 4122001076. Saya Era Sugesti dengan NIM 4122001078. Saya Elsariani Noviantino dengan NIM 4122001084. Baiklah, kita akan masuk ke dalam materi. Next. Pengertian SOA atau Sarbanes-Oxley Act adalah Undang-Undang Sarbanes-Oxley atau Sarbanes-Oxley Act yang sering disingkat sebagai SOX, adalah Undang-Undang Federal Amerika Serikat. SOA adalah sebuah landasan disahkan pada tanggal 23 Januari oleh Kongres Amerika Serikat. Undang-undang tersebut dikenal sebagai Public Company Accounting dan Investor Protection Act of 2002 atau Undang-Undang Perlindungan Investor dan Pengaturan Akuntansi Perusahaan Publik yang seringkali disebut SOX atau SOA atau ARBOX. Undang-undang tersebut mengatur tentang akuntabilitas atau accountability, praktik akuntansi atau accounting practice, dan pengungkapan informasi atau informasi disclosure, dan pengungkapan informasi pengelola data. Keberadaan SOX diprakarsai oleh Senator Paul Sarbanes dari Maryland dan Wakil Rakyat Michael Oxley dari Ohio. Selanjutnya, apa itu tujuan SOA? SOA mewajibkan perusahaan publik mereformasi tanggung jawab manajemen perusahaan berkaitan dengan keterbukaan informasi keuangan serta mencegah terjadinya kecurangan dalam pelaporan keuangan. SOA memiliki 5 tujuan utama, yaitu pertama, meningkatkan kepercayaan publik akan pasar modal, kedua, menerapkan tata pemerintahan yang baik, ketiga, menyediakan akuntabilitas yang lebih baik dalam membuat manajemen dan direksi yang bertanggung jawab akan laporan keuangan, keempat, meningkatkan kualitas audit, dan kelima, menempatkan penekanan yang lebih kuat pada struktur di sekitar dunia usaha untuk mencegah, mendeteksi, menginvestigasi kecurangan dan perbuatan tidak baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sejarah Sarbanes-Oxley Act. Sarbanes-Oxley atau kadang disingkat SOX atau SOA adalah hukum federal Amerika Serikat yang ditetapkan pada 30 Juli 2002. Undang-undang ini merupakan suatu terobosan dan sebagai reformasi terbesar di USA khususnya dan dunia pada umumnya bagi penilaian corporate governance sejak diterbitkannya Security Acts of 1933 dan 1934. Diprakarsai oleh Senator Paul Sarbanes dan Representatif Michael Oxley yang disetujui oleh Dewan dengan suara 423-3 dan oleh Senat dengan suara 99 serta disahkan menjadi hukum oleh Presiden George W. Bush. Undang-undang ini dikeluarkan sebagai respon dari Kongres Amerika Serikat terhadap berbagai skandal pada beberapa perusahaan besar seperti Enron, Tyco International, Adelphia, Peregrine System, WorldCom, All-Time Warner, Aura System, Citigroup, Computer Associates International, GMS Energy, Global Crossing, HealthSouth, Quest Communication, Safety Clean, dan Xerox yang juga melibatkan beberapa KAP yang termasuk dalam The Big Five seperti Arthur Andersen, KPMG, dan PwC. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai legalisasi Sarbanes-Oxley, fenomena yang ada menyebabkan pemerintah Amerika mengambil tindakan yang relatif dalam hal ini untuk melakukan pengawasan terhadap para akuntan dengan mengeluarkan Undang-Undang Pertanggungjawaban Auditor atau yang lebih dikenal dengan nama Sarbanes-Oxley Act. Undang-undang ini lahir dari Kongres yang dianggotai oleh Sarbanes dan Oxley sendiri. Undang-undang tersebut ditandatangani oleh Presiden George W. Bush pada tanggal 20 Juli 2002 di Washington.
Beberapa hal penting yang disajikan dalam Undang-Undang Sarbanes-Oxley Act 2002 adalah yang pertama tanggung jawab perusahaan, yang kedua tanggung jawab auditor, yang ketiga pengungkapan diperluas, yang keempat analisis saham harus dapat mengungkapkan kemungkinan konflik kepentingan, dan yang terakhir atau kelima, SEC memperluas objek reviewnya terhadap laporan keuangan perusahaannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kepatuhan terhadap SOA. Dalam Sarbanes-Oxley Act diatur tentang akuntansi, pengungkapan, dan pembaharuan governance yang mensyaratkan adanya pengungkapan yang lebih banyak mengenai informasi keuangan. Keterangan tentang hasil-hasil yang dicapai manajemen, kode etik bagi pejabat di bidang keuangan, pembatasan kompensasi eksekutif, dan pembentukan komite audit yang independen. Selain itu, diatur pula mengenai hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan beberapa tanggung jawab baru kepada Dewan Komisaris, Komite Audit, dan pihak manajemen. Yang kedua, mendirikan The Public Company Accounting Oversight Board, sebuah dewan yang independen dan bekerja full-time bagi pelaku pasar modal. Yang ketiga, penambahan tanggung jawab dan anggaran SEC atau Securities Exchange Commission secara signifikan, mendefinisikan jasa non-audit yang tidak boleh diberikan oleh KAP kepada klien. Yang terakhir, memperbesar hukuman bagi terjadinya corporate fraud atau manipulasi perusahaan, mensyaratkan adanya aturan mengenai cara menghadapi konflik of interest, menetapkan beberapa persyaratan pelaporan yang baru. Selanjutnya, yaitu implementasi SOA. Implementasi SOA. Pada prinsipnya, SOX menuntut implementasi pengendalian internal yang baik atas tiga hal yang berkaitan erat dengan GCG, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan keterukuran. Transparansi menuntut kemampuan untuk menelusuri dan mengaudit sebagai aktivitas atau proses yang terkait dengan pelaporan keuangan. Akuntabilitas menuntut kejelasan dan ketiadaan induk kepemilikan atau conflict of interest mengenai informasi apa yang harus diungkapkan dari siapa yang bertanggung jawab atas informasi tersebut, sekaligus menjalin hak akses atas informasi dan rentang pengambilan keputusan atau decision making yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab dari pihak yang terkait. Keterukuran bertujuan untuk memberikan basis pengukuran guna perbaikan secara berkesinambungan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Implementasi SOA. Pada tahap awal implementasi SOX, perusahaan perlu menjalankan tiga hal berikut. Yang pertama ialah melakukan pemisahan fungsi, segregation of duties, yaitu pengaturan ruang lingkup tanggung jawab, wewenang, serta akses pemilik, pemakai, atau user terhadap informasi perusahaan. Yang kedua yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, terutama yang berkaitan dengan implementasi pengendalian internal. Hal ini mencakup pemberian akses yang lebih luas kepada Departemen Audit Internal atau Satuan Pengawasan Inter. Yang ketiga yaitu menjaga integritas atas siklus pelaporan keuangan. Dalam hal ini, perusahaan dapat menerapkan pemrosesan data secara elektronik, sehingga pelaporan keuangan sepenuhnya terkomputerisasi dan menghindari semaksimal mungkin aktivitas atau proses transaksi dan pelaporan keuangan yang mungkin akan bersifat manual. Baiklah, itu saja hasil presentasi yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.